Video kali ini menceritakan perjalanan hidup seorang karakter menarik dari anime One Piece yang bernama Speed. Mari kita mengenal lebih dalam sosoknya dan bagaimana ia menjadi bagian penting dalam saga Wano. Pada awalnya, Speed adalah salah satu headlander dari bajak laut Beast, kelompok yang dipimpin oleh Kaido. Ia juga dikenal dengan sebutan Tsunuichi dan bertugas sebagai pengawas di kota Bakura. Sebagai pemakan buah iblis Smile Tepi Kuda, Speed memiliki tugas memimpin para anggota berpangkat rendah dan memastikan setiap operasi bajak laut berjalan dengan lancar. Namun, hidupnya berubah total setelah bertemu dengan Luffy dan Otama, setelah tak sengaja memakan Kibi Dango milik Otama yang memiliki kemampuan unik untuk menghilangkan hewan dan pengguna buah iblis Smile. Akibatnya, kesetiaannya beralih. Ia meninggalkan Kaido dan berpihak pada aliansi Luffy demi melindungi Otama. Speed memiliki penampilan yang sangat unik, seperti makhluk mitologi Centaurus, perpaduan antara manusia dan kuda. Dari kepala hingga pinggang, ia nampak seperti manusia dengan rambut dua warna, mengenakan jaket unik dan pelindung punggung khas anggota bajak laut Beast. Bagian bawah tubuhnya adalah seekor kuda, lengkap dengan 4 kaki, pelana yang penuh kantong, dan ekor lebat dengan warna yang sama seperti rambutnya. Ciri khasnya sebagai pengguna buah iblis Smile Tepi Kuda terlihat jelas saat ia tersenyum, di mana mulutnya akan menyerupai mulut kuda. Senjatanya adalah busur dan anak panah. Setelah Wano terbebas, penampilan Speed juga ikut berubah. Ia mulai mengenakan kimono yang melambangkan peran dan kesetiaannya yang baru. Sebelum bertemu Otama, Speed adalah wanita yang serius dan fokus pada tugasnya. Ia mudah kesal pada bawahannya yang sembrono atau main-main, dan memiliki sikap sombong yang membuatnya tidak suka diperintah. Meskipun terkesan keras dan disiplin, Speed ternyata memiliki sisi lain. Ia akan tersenyum dan bahkan tertawa, seperti kuda jika dipuji, serta senang membanggakan kekuatannya, menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Kepribadiannya berubah drastis setelah memakan Kibi Dango. Ia menjadi lebih peduli, tulus, dan penuh semangat. Kesetiaannya ini hanya untuk Otama yang ia anggap sebagai tuannya. Ia menjadi sosok yang lebih ceria dan taat pada setiap perintah Otama, bahkan rela meninggalkan Kaido demi mengikutinya. Sebagai pemakan buah iblis Smile Tepi Kuda, Speed memiliki kekuatan yang sesuai dengan namanya, kemampuan berlari dengan sangat cepat. Ia juga memiliki bidang penglihatan 350 derajat yang membuatnya bisa melihat ke segala arah dengan mudah. Kemampuan unik lainnya adalah ia bisa membawa orang di punggungnya sambil berlari kencang. Ia juga diketahui mampu menggunakan haki untuk melapisi anak panahnya yang semakin menegaskan posisinya sebagai anggota bajak laut Beast yang tangguh. Speed juga memiliki kapal bajak laut sendiri yang berukuran sedang. Kapal ini dilengkapi beberapa gifter sebagai awak kapal. Kapal tersebut menggunakan bendera bajak laut Beast dengan layar bertuliskan nama Speed, serta kepala kapal yang berbentuk bidak kesatria, mirip dengan pion dalam permainan catur. Speed lahir 28 tahun sebelum perang besar di negeri Wano. Setelah bergabung dengan bajak laut Beast dan memakan buah iblis Smile, ia dipromosikan menjadi Tsunuichi dan ditugaskan di wilayah Kuri yang berada di bawah yurisdiksi Jack. Kemunculan pertama Speed di anime adalah saat ia memerintahkan penjaga untuk membuka gerbang. Setelah gerbang terbuka, terlihat sebuah kapal besar perlahan-lahan memasuki kota. Dengan senyum senang, Speed berkata bahwa ia telah membawa makanan lezat dan kapal itu memang penuh dengan makanan segar. Warga yang mendekati Speed membenarkan hal tersebut dan meminta Speed untuk melihat kapal itu. Namun, dengan bangga, Speed menjawab bahwa ia telah melihatnya karena ia memiliki jangkauan penglihatan 350 derajat. Warga lain memujinya, mengatakan ia benar-benar seperti kuda. Speed pun tersenyum lebar dan tertawa, semakin menegaskan kesan dirinya yang mirip kuda. Tak lama kemudian, Speed mendengar alarm kebakaran dan segera menuju lokasi. Dia mendapati rumah Holdem terbakar dan dengan sigap menyuruh tim pemadam kebakaran untuk bertindak sambil menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mengamati di sekitar. Ia menyadari semua bangunan di sekitar porak-poranda. Bingung dengan keadaan itu, ia diberitahu oleh warga yang mengikutinya untuk melihat ke belakang. Saat itulah Speed menyadari adanya pertandingan sumo. Meskipun ia tetap tidak mengerti bagaimana kekacauan itu bisa terjadi.
Speed segera berlari menuju tempat pertandingan sumo bersama bawahannya sambil membawa kapal makanan. Di sana, ia bertanya kepada Holdem tentang apa yang terjadi sambil makan apel. Kehadirannya menarik perhatian semua orang. Anggota bajak laut Beast beserta warga bersorak senang karena persediaan makanan telah tiba. Luffy yang melihat banyaknya makanan terkejut. Setelah Okiku menjelaskan bahwa makanan itu segar dan tidak beracun, Luffy teringat penderitaan rakyat Wano. Ia pun menjadi sangat marah dan menyuruh Zoro untuk merebut kapal tersebut. Zoro dan Okiku maju menerobos ke arah kapal makanan. Melihat hal itu, Speed segera memerintahkan bawahannya untuk melawan. Ia sendiri menembakkan panah berlapis kaki ke arah Zoro. Namun panah tersebut berhasil ditangkis. Bawahan Speed yang menyerang Zoro juga berhasil dikalahkan. Merasa terpojok, Speed berteriak, menyatakan bahwa ia akan melindungi kapal tersebut. Ketika Okiku dan Zoro kembali menyerang, Speed menembakkan panah berlapis kaki ke arah Okiku, tetapi Okiku berhasil menghindar. Speed lalu menggunakan kemampuannya untuk memperbanyak panah. Namun serangan itu juga berhasil ditangkis. Speed terkejut dan tidak percaya. Zoro dan Okiku akhirnya berhasil melewati Speed, menyerang semua bawahannya dan merebut kapal makanan tersebut. Setelah kapal itu dicuri, Holdem jatuh di dekat Speed. Speed tertegun, tidak percaya bahwa seorang petinggi sekuat Holdem bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya musuh mereka. Speed kemudian memerintahkan bawahannya untuk merebut kembali kapal itu. Namun secara tak terduga, Luffy yang membawa Otama melompat ke arah Speed yang saat itu sedang melarikan diri dari kejaran bawahan Holdem. Luffy mengira Speed adalah seekor kuda. Saat mereka berhasil menungganginya, Speed tersipu malu dan bergumam, siapa yang memeluknya? Luffy menyuruhnya maju dan tanpa sadar, Speed mengiyakan perintah tersebut. Setelah menyadari apa yang terjadi, Speed menoleh ke belakang dan berteriak. Luffy dan Otama pun terkejut mengetahui bahwa Speed bukan kuda, melainkan manusia. Speed melompat-lompat dan menyuruh mereka turun. Namun, Luffy meminta Otama mengeluarkan Kibidango agar Speed menjadi jinak. Awalnya, Speed menolak karena merasa curiga, tetapi akhirnya ia luluh dan memakannya. Setelah memakan Kibidango, Speed terdiam sejenak, lalu menjadi bersemangat. Dengan penuh antusias, ia bertanya kemana harus membawa mereka. Otama merasa heran mengapa Kibidango bisa berefek kepada Speed, padahal seharusnya hanya berpengaruh kepada hewan. Luffy berasumsi bahwa karena Speed adalah setengah manusia dan kuda, efek Kibidango tetap berlaku. Kemudian Luffy memerintahkan Speed untuk mengajar kapal makanan. Meskipun sempat menolak, Speed akhirnya menuruti Luffy atas permintaan Otama dan membawa mereka menuju kapal. Saat mendekati kapal, Speed melompat ke atasnya. Di kapal, Otama berterima kasih dan memberinya wortel sebagai hadiah. Speed sangat senang dan memakan wortel itu dengan penuh semangat. Setibanya di kota Okobore, Speed turun dari kapal sambil membawa Otama. Setelah pembagian makanan selesai, Speed pergi bersama Otama untuk mengantarnya pulang. Luffy meminta Speed menjaga Otama, tetapi Speed menegaskan bahwa ia hanya patuh kepada Otama lalu mengungkapkan identitasnya. Ketika Kaido mengetahui ulah Luffy, ia pergi ke kota Okobore. Dalam pertarungan yang terjadi, Luffy berhasil menjatuhkan Kaido. Namun, akibat hempasan tersebut, Speed terlempar dari tubuh Kaido dan jatuh ke tanah dalam keadaan terluka parah. Kelompok bajak laut Beast mengerumuni Speed, menanyakan keadaannya. Luffy yang melihatnya bertanya apa yang terjadi. Speed menjelaskan bahwa saat dalam perjalanan, ia dan Otama bertemu Kaido. Meskipun ketakutan, Speed berusaha melindungi Otama dan mengarahkan panah ke Kaido. Namun, Kaido menyerang mereka dengan semburan naga. Speed tidak tahu apa yang terjadi pada Otama setelah itu. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Speed pingsan. Saat serangan besar-besaran Kaido dimulai, sekelompok topi jerami meminta Otama untuk menunggu. Namun, Otama meminta Speed untuk membawanya ke Onigashima. Speed pun setuju dan segera mempersiapkan kapal. Bersama Gazelman dan Daifugu, yang juga telah memakan Kibidango, mereka berlayar menuju Onigashima. Selama perjalanan, Otama membuat banyak dango untuk diberikan kepada pasukan Kaido, terutama para Gifter, hingga ia kelelahan. Speed yang khawatir menyuruh Otama untuk beristirahat, tetapi Otama bersikeras ingin melihat Wano bebas dari Kaido dan Orochi. Akhirnya Speed mendukung keinginan Otama tersebut.
Setelah tiba di Onigashima, Speed berpura-pura berada di pihak Kaido. Ia membagikan Kyuubi Dango kepada kelompok bajak laut Beast dengan alasan Dango tersebut berasal dari Queen dan akan meningkatkan kekuatan mereka. Alhasil banyak gifter yang memakannya. Ketika pertempuran berlangsung dan Otama memberikan perintah melalui pengeras suara agar para pemakan Kyuubi Dango berpihak kepada Luffy, Speed juga memberikan semangat. Saat Otama menjadi incaran pasukan Kaido, Speed segera membawanya pergi bersama Usopp dan Nami. Dalam pelarian, mereka dihadang oleh musuh. Speed berhasil menerobos, tetapi Usopp tertinggal. Meski begitu, mereka tetap berlari secepatnya untuk mencari tempat yang aman. Di tengah perjalanan, Speed berhenti karena efek haus Kohachi dari Big Mom yang membuat para gifter pingsan. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Geziaman dan gifter lain yang sedang membawa Kumachio yang terluka. Ketika menuruni tangga, mereka bertemu dengan Kinemon. Meski hanya bagian bawah tubuhnya, kaki itu berbicara meminta tolong. Speed terdiam melihat kejadian itu dan bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Usopp menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan Kinemon yang bisa berbicara lewat kentut. Setelah itu, mereka berpisah dan membawa Otama ke tempat yang lebih aman. Speed lalu pergi ke pemandian bajak laut Beast, di mana sudah ada Himimaru. Kemudian Marco datang untuk merawat Kumachio dan Himimaru. Saat bangunan mulai runtuh, Speed meminta Otama untuk tetap berada di sisinya. Tak lama kemudian, Kaido mengumumkan kekalahan Luffy. Tetapi Speed tetap melindungi Otama hingga akhirnya Kaido benar-benar dikalahkan. Setelah kekalahan Kaido, Speed mendengar penjelasan Otama bahwa efek Kyuubi Dango akan menghilang dalam sebulan. Speed mengangkat Otama dan mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat bahagia dan ingin tetap berada di sampingnya. Otama setuju, tetapi menegaskan bahwa ia menganggap Speed sebagai seorang ibu. Speed tidak bisa menahan air mata dan berterima kasih sambil memeluk Otama dengan erat. Seminggu kemudian, Speed ikut mandi bersama para wanita dari kelompok topi jerami dan yang lainnya di pemandian batu di Istana Shogun. Mereka menikmati momen itu dan tertawa bersama-sama. Pada malam hari, mereka menikmati festival di ibu kota. Beberapa waktu kemudian, pedang Shimotsuki Yasue dicuri dari Yamato di desa Amigasa. Speed bersama Otama dan Yamato yang mengendarai Kumachio mengejar pencuri tersebut. Namun, mereka dihadang oleh Holdem. Dalam pertempuran, Holdem berhasil menyandera Otama dan menjatuhkan Speed dengan semburan api dari Kamijiro. Dan berakhir sudah cerita Speed. Semoga kalian menikmatinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih.